Mould Selection is one of the most experienced organizations that certify the quality of consumer products. Since 1961, our independent experts have been granting quality awards to products from more than 90 countries. The quality of each product is evaluated by a specialized jury composed of more than 80 industry experts. Every year, hundreds of evaluation sessions are organized, during which the juries take the time to taste and analyze each product individually, without comparing one to another. Notre rôle est d'analyser les produits afin de guider le consommateur dans son choix. Our long expertise covers the certification of food, spirits, beverages, diet and health products, and cosmetics. For all these categories, Mould Selection offers a global approach on the quality aspects that matter most to consumers. Our experts evaluate sensory parameters such as the taste, the nose, the appearance, and the texture. Mould Selection also collaborates with renowned laboratories and specialists. They validate the scientific claims and respect of international regulations to guarantee a 360-degree quality assessment. Products obtaining a final score above 60% are granted one of our prestigious quality awards. This label will highlight your quality and support your marketing and sales strategy worldwide. Nih Pak Niko, untuk AFC sendiri gimana ke depannya setelah kita melangkah dari Sunset? Dari sini kita udah mulai jalanin kegiatan-kegiatan selanjutnya karena show must go on, dan kita juga berharap kita bisa jadi jalan keluar buat Indonesia yang lagi menghadapi ekonomi ini ya. Mudah-mudahan kita dari sini ke kota-kota lain kita bisa angkat semua. Luar biasa, sukses selalu Pak Niko. Siap Pak Eki, sama-sama. Mantap. Kepada Bapak Ernest Prayuda untuk bisa menyampaikan. Selamat malam semuanya, apa kabar? Luar biasa ya. Ya nanti AFC bukan just bisnis teman-teman, tapi AFC gonna be lifestyle ya teman-teman ya. Kita akan sediain tempat-tempat yang nyaman buat teman-teman untuk belajar, untuk berkumpul. Di AFC, achievernya berkali-kali lipat teman-teman dibanding tahun 2020. So, jangan pernah takut. Jangan pernah diskon diri Anda. Wah, saya nggak bisa. Saya yakin, saya tahu, saya bersama dengan Anda. Tapi saya lagi fight buat di sistem kerjain ini teman-teman. Jadi nggak ada yang ketinggalan lagi hari ini. Nggak ada yang bingung lagi ngapain. Nggak ada Pak Niko, saya kehilangan upline Anda. Saya kehilangan upline nih Pak. Saya udah bilang di AFC teman-teman, kalian tidak pernah kehilangan upline Anda. Selalu ada AFC yang akan pasti naungin Anda.
semua yang kami hormati, kali ini Museum Rekor Dunia Indonesia mencatat sebuah rekor perusahaan penjualan langsung dengan pemberian bonus yang terbanyak. Totalnya tidak kurang, saya tidak bisa bayangin itu, 112.920 juta rupiah. Dipersembahkan kepada yang kita banggakan bersama, AFC. Ini adalah kick off di periode keempat, ya. Kita bangun sama-sama momentum, ya. Mulai keluar dari zona nyaman lagi, teman-teman, ya. Mari kita bertekad untuk mengubah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang bisa rendah hati untuk belajar, yang bisa semangat untuk menemani downline, dan yang terutama untuk tangguh dan konsisten tanpa berhenti mengejar impian kita. 1, 2, 3. Go, 3 Bushido! Kejujuran dan integritas itu menjadi fondasi yang paling kuat di AFC. Jadi kalau Anda mau berdiri di sini bukan cuman AFC 2021 level up yang katanya cuma hashtag dan foto di atas panggung sama Bushido, tapi Anda yang merasakan yang namanya 3,5 miliar. Semangat teman-teman AFC! God bless. Bonusnya berkali-kali lipat dari aku, dan itu semua karena AFC. Sekali lagi aku bilang teman-teman, jangan hianatin apa yang sudah kalian mulai di sini, karena aku bukti nyata ya. Hari ini kita semua sudah memperolehnya. Bukti nyata bahwa kita ada di tempat yang tepat. Setuju? Setuju? Saya cuma berharap gini teman-teman, semua pasti ada masalah ya, semua pasti ada badai. Tapi kembali lagi, sikap kita yang menentukan. Kita mau terus atau kita mau berhenti. Ketika kita mengalami masalah, saya pilih mundur, maka saya tidak akan pernah berhasil. Tapi saya selalu berpikir bahwa AFC adalah yang terbaik yang bisa merubah hidup saya. Action dan konsisten, tahun depan semoga makin banyak lagi Bushido yang akan berdiri di sini. Terima kasih. Hari ini saya beruntung bahwa di grupnya saya, di kiri saya ada 5 Bushido, di kanan saya ada 4 Bushido. Nah, gimana caranya itu seimbang? Nah, nanti saya akan bagikan ya teknik-tekniknya seperti itu. Teman-teman semua, biar malam hari ini menjadi hal yang sakral buat kita ya. Teman-teman sudah tulis semua ya mimpi-mimpi teman kalian semua ya.
Jangan anggap remeh malam hari ini. Kita akan lakukan suatu hal yang sangat sakral, teman-teman. Waktu Anda bilang, saya pasti ini terjadi buat saya. Pasti terjadi, teman-teman. Saya pasti bisa. Saya pasti hidup dia berubah di AFC. Ayo teman-teman, kita lepaskan mimpi kita. Lepaskan sekarang. Woo! Pasti terjadi. Mukjizat pasti terjadi. Saya pasti sukses. Selamat sore teman-teman semua. Kita udah di hari Sabtu, kita mau seminar seperti yang dari kemarin itu banyak ya yang bahas tanya-tanya tentang produk dan lain-lain. Jadi hari ini kita di hari Sabtu kita mau bahas tentang produknya dan gangguan-gangguan kesehatan yang mungkin berkaitan dengan produknya itu. Sebelum mulai, mungkin saya mau ngucapin karena bertepatan di besok ya. Selamat tahun baru Imlek buat teman-teman semuanya yang merayakan. Semoga di tahun ini semuanya semakin banyak rezekinya, semakin sehat dan semakin baik-baik lah, pokoknya semualah. Oke, hari ini teman-teman kita udah ditemenin sama Dr. Buana yang akan sharing juga ke teman-teman semua dengan tema hari ini. Temanya ini kita mau angkat sel abnormal ya. Sel abnormal itu tuh sebenarnya sih banyak macam ya. Ada virus, tumor, cancer, atau mungkin benjolan-benjolan atau apa yang nggak jelas di tubuh gitu loh. Itu kan sebenarnya sel abnormal ya. Itu sebuah sel yang harusnya nggak ada atau mungkin sesuatu yang harusnya nggak ada di tubuh kita, tapi entah mungkin karena kita makannya nggak dijaga atau mungkin pola hidupnya buruk dan lain-lain, jadinya muncul deh gitu loh. Hari ini kita mau ada sedikit sharing juga tentang produk-produknya apa aja mungkin yang bisa membantu teman-teman semua, yang bisa mungkin mencegah, mungkin bisa membantu yang tadi saya bilang juga mungkin membantu itu dalam artian membantu proses pemulihan, tapi bukan menyembuhkan ya, tapi kan kita bisa pulih itu mungkin dari banyak faktor, ada dari internal, eksternal, ada dari makanan, ada dari lingkungan, dan ada dari nutrisi-nutrisi yang seharusnya teman-teman semuanya dapat gitu loh, asupan-asupan nutrisi gitu ya. Jadi sebentar saya, nah ini udah ada Dr. Buana, saya udah spotlight barusan. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Pak Angga. Sehat, Dok? Sehat. Sehat, mantap. Ya. Oke, jadi Dok, itu kan kalau tadi intro dari saya, Dok, tentang sel abnormal, apa aja yang termasuk dari situ. Mungkin kalau sebelum kita mulai, enaknya sebenarnya dokter kayak ada insight-nya dulu Dok, gitu loh Dok, sebelum kita mulai, jadi teman-teman juga semuanya maksudnya bisa ngerti apa sih ini sebenarnya yang mau di-sharingin, apa sih yang mau kita jelasin. Takutnya kan cuman dari tema-tema aja gitu loh, dari tema-tema, oh iya temanya saya abnormal, terus tadi katanya si Angga ada tumor apa segala macam, oh ini berarti bisa bener apa menyembuhkan tumor nih atau cancer atau apa gitu. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja sambil kita nunggu banyak yang masuk gitu loh Dok. Ya, terima kasih Pak Angga. Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Ya, sebelumnya saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Imlek ya untuk besok. Ya, semoga kita semuanya dalam kondisi sehat, damai, bahagia. Ya, itu yang harapan-harapan kita semuanya. Ya, seiring dengan materi pada sore hari ini juga sangat berhubungan sebenarnya ya
apa yang kita inginkan, kebahagiaan, kedamaian. Jadi kalau tubuh kita tidak sehat, ya tentunya juga kita tidak bisa berbahagia, tidak bisa berdamai. Nah, tadi udah dijelasin sama Pak Angga mengenai sel yang tidak normal, ataukah kita bilang sel abnormal itu apa sih gitu ya. Ya pada dasarnya tubuh kita secara apa ya istilahnya tersusun dari sel-sel yang normal. Sel yang normal artinya dia melakukan fungsi, dia melakukan metabolisme, dan dia juga dalam kehidupannya selalu dalam kondisi yang normal. Jadi kalau memang dia harus membelahnya juga secara normal. Kapan dia menjadi tidak normal? Nah, inilah yang kondisi-kondisi yang harus kita ketahui sekarang ya, dari melalui media ini kita akan berbagi bersama ya. Artinya dengan pengetahuan dan informasi ini jadinya kita lebih aware, lebih hati-hati di dalam menjalani sisa kehidupan kita di beberapa tahun ke depan itu. Dan kita bisa berbagi juga dengan masyarakat kita sekitar, ya teman-teman, saudara, dan sebagainya, agar risiko-risiko kalau seandainya kita berada dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak bagus, dalam satu lingkungan, atau kehidupan kita yang tidak baik untuk kita jalankan, ya mungkin kita harus hindari sedini mungkin untuk mencegah kondisi yang kita sebut tadi, sel yang normal tidak berubah menjadi abnormal. Nah, sel yang abnormal ini memang sesuatu yang ditakuti, boleh bilang begitu. Nah, karena kehidupan perjalanannya, sel abnormal ini justru memang akan membuat kondisi kesehatan kita secara umum itu akan mengalami kemunduran, ataukah kita memang menderita sakit yang sangat berat. Dalam hal ini yang kita sangat takuti adalah sel-sel kanker itu. Ya, itu yang kita akan lebih banyak kita bahas ya. Kalau sel yang pertumbuhannya apa namanya tidak normal tetapi dia dalam kondisi yang masih bagus, ya tidak normal tapi bagus, ini kan aneh kan, tidak normal tapi bagus, artinya kita sebut sebagai tumor jinak begitu. Nah, itu akan lebih simpel mungkin penanganannya, tapi yang kita lebih banyak kita akan bahas pada pertemuan ini adalah mengenai sel yang pertumbuhannya tidak normal. Jadi memang selnya juga abnormal, tapi pertumbuhannya juga tidak normal. Jadi sangat cepat sekali, dan inilah yang sangat ditakuti oleh masyarakat. Itu mungkin previewnya Pak Angga, nanti supaya lebih kita menjurus apa sih yang akan kita bahas pada sore hari ini. Oke, thank you dok. Jadi gitu teman-teman, jadi nanti mungkin juga akan dijelasin juga ya, maksudnya kayak apa sih yang termasuk sel abnormal. Ntar ada yang lagi itu kayak nanya ke saya, oh ya sel abnormal. Kalau misalkan yang harusnya nggak ada di tubuh jerawat berarti masuk sel abnormal dong. Ya mungkin masuk juga, cuman kan sel abnormal yang nggak normal itu tuh mungkin ada skalanya ya, maksudnya di tubuh kita bisa muncul atau bisa ada di tubuh kita itu ada skalanya. Mungkin itu skala yang ringan yang kayak kita bisa obatin pakai obat oles saja sebenarnya mungkin ya bisa sembuh gitu kan dan hilang atau apa gitu loh. Tapi ini ada banyak macam yang tentang sel-sel nggak normal yang bahwasannya sebenarnya emang mungkin kita dilahirkan ke dunia ini semuanya diciptain itu pasti semua normal, aslinya, awalnya, semuanya normal. Terus ada yang nggak normal itu ya sebenarnya kan karena tingkah-tingkah kita juga ya. Ada yang makan yang nggak sehat mungkin atau pola hidup yang nggak sehat, gitu-gitu. Jadi akhirnya muncullah sel tidak normal gitu loh teman-teman. Jadi hari ini pembahasannya kita mau gimana caranya mungkin nge-treat sel-sel nggak abnormal itu, gimana caranya mungkin biar jadi normal lagi, balik, atau mungkin jadi hilang, atau mungkin gimana caranya biar nggak berkembang, atau apa gitu kan. Hari ini kita akan bahas itu semua di materinya Dr. Buana. Oke dok, boleh silakan kalau mau dimulai langsung. Ya, baik, saya akan mulai dan kita akan dituntun dengan slide presentation supaya lebih memudahkan buat Bapak Ibu mungkin memahaminya.
silakan pada slide-slide tertentu mungkin bisa di screenshot sehingga menjadi dokumen yang bisa Bapak Ibu pakai nanti dalam dipelajari dan bisa di-sharing ke teman-teman yang lain ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sel yang pertumbuhannya abnormal itu pasti tidak disukai ataukah memang menjadi satu kondisi yang sangat membahayakan ya ke depan. Oleh karena ya seperti tadi yang saya sampaikan, kalau sel abnormal pertumbuhannya juga abnormal, begitu cepat, begitu progresif, sehingga tubuh kita banyak digerogoti oleh sel-sel yang tidak baik, memakan sel-sel yang normal, sehingga yang muncul di dalam tubuh kita adalah semuanya adalah sel yang tidak normal. Dalam hal ini adalah yang kita sebut sebagai kanker. Tapi dalam pembahasan ini memang kita lebih banyak kan mempelajari tentang sel kanker, bagaimana bisa terbentuknya sel kanker tersebut, mulai dari kehidupan kita, apakah sel kanker itu memang sudah ada di dalam tubuh kita, ataukah memang dia akan muncul pada kehidupan yang kita jalani. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ada dalam benak kita saat kita berbicara tentang sel abnormal ini. Kenapa bisa sih sebuah sel yang normal itu berubah menjadi abnormal? Nah, itu menjadi pertanyaan yang banyak ditanyakan ya. Kenapa sel normal yang membentuk tubuh kita dari awal ya kita dalam wujud yang seperti ini itu akan bisa berubah menjadi sel yang abnormal. Pertanyaan yang kedua adalah bila memang ada sel yang abnormal di dalam tubuh kita, dia akan menjadi apa gitu. Ya. Nah, ini dua pertanyaan yang akan kita coba bahas ya. Bapak Ibu, semua pertumbuhan ataukah benjolan yang muncul di dalam tubuh kita dalam kondisi yang tidak normal itu kita sebut sebagai tumor. Ya, sekali lagi semua benjolan yang tidak normal yang ada di dalam tubuh kita ya itu semuanya kita sebut sebagai tumor. Nah, tumor di dalam ilmu kedokteran itu kita bisa bagi ada yang tumor baik dan tumor jahat ya. Kok tumor ada yang baik, Dok? Gitu. Ya, yang tumor baik ini yang kita sebut sebagai tumor jinak istilahnya. Nah, kenapa disebut jinak? Karena tumor ini bertumbuhnya hanya di tempat itu saja. Ya, jadi di lokasinya hanya di tempat itu saja. Misalnya ada tumor yang munculnya di punggung misalnya, oleh karena ada pertumbuhan lemak, sel-sel lemak yang mengalami pertumbuhan sehingga menjadi lipom istilahnya, lipoma. Nah, lipoma itu tumbuhnya hanya di daerah di sana saja. Jadi tidak ada muncul di tempat yang lain gitu, ya. Atau kalaupun misalnya muncul ada tumor yang lain, tapi tidak memiliki hubungan dengan tumor yang sebelumnya atau yang paling pertama. Nah, bedanya dengan tumor jahat yang kita sebut sebagai kanker ini, bahwa pertumbuhannya itu demikian cepat, ya. Pertumbuhannya demikian cepat, kemudian dia bisa membentuk sel darah tersendiri, pembuluh darah tersendiri, dan mendapatkan makanan dari sana. Dan karena demikian cepatnya tumor-tumor ataukah sel-sel tumor kanker ini menyebar ke tempat-tempat yang lain, ya, menyebar ke tempat yang lain, maka sel-selnya itu akan sama dengan sel di kanker yang pertama ataukah kanker primernya istilahnya. Nah, inilah yang membedakan ya. Jadi satu kali lagi tumor jinak pertumbuhannya relatif lambat, sedangkan kanker itu pertumbuhannya relatif cepat. Tumor jinak hanya tumbuhnya pada daerah itu saja, sedangkan kanker ini bisa menyebar ke seluruh tubuh ya, bila mana memang dalam stadium yang yang sudah tinggi, kita sebut sebagai metastase. Ya, beberapa kondisi
organ-organ kita yang mengalami kanker, itulah yang bisa mengakibatkan terjadinya satu kondisi yang sangat membahayakan kehidupan yang kita diakhiri dengan proses kematian. Nah, penyebab kenapa sih sampai muncul sel yang abnormal ini? Sebenarnya sel yang ada dalam tubuh kita itu memiliki kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang sebenarnya. Ya, bertumbuh dan berkembangnya ini seiring dengan kebutuhan dari tubuh kita. Ya, bertumbuh dan berkembang ini seiring dengan jumlah dari stem cell yang kita miliki sesuai dengan kebutuhan dari tubuh. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu, pertumbuhan dari sel yang normal dan pembelahan dari sel yang normal ini terganggu tidak berada dalam kondisi yang normal. Perubahan inilah yang kita sebut sebagai mutasi. Mutasinya adalah berupa mutasi gen, dalam hal ini adalah DNA yang akan membawa genetik. Itulah yang nantinya bisa membuat suatu perubahan-perubahan struktur di dalam DNA-nya dan berubah menjadi sel yang tidak normal. Akibatnya dalam kondisi pertumbuhan yang demikian berbeda dari sejatinya, sel-sel ini akan berkembang terus dan memperbanyak diri menjadi sel-sel yang tidak normal yang kita sebut adalah sebagai tumor. Nah, sejatinya tumor-tumor yang kita muncul ini ada yang memang sekali lagi tumor yang jinak dan tumor yang ganas. Nah, ada beberapa hal yang menjadi satu keunikan dari sel kanker ini adalah bahwa sel kanker atau tumor ganas ini bisa membuat pembuluh darah sendiri, ya, membuat pembuluh darah sendiri, dan disitulah kemampuannya dia untuk mendapatkan makanan dari buat pertumbuhannya dia. Nah, dengan demikian maka semakin agresifnya pertumbuhan itu memakan sel-sel yang ada di sekitarnya, membuat rusak, sehingga seperti yang kita sering lihat pada pasien-pasien yang mengalami kanker yang demikian stadium yang sudah tinggi, kita lihat ada luka-luka yang demikian tidak yang tidak bisa sembuh oleh karena memang kondisi lukanya yang demikian jelek. Ini yang sesuatu yang sangat tidak kita inginkan. Ya, tubuh yang normal yang bisa berpotensi ke dalam satu kondisi yang tidak normal ini. Ya. Nah, ini banyak dipengaruhi oleh beberapa beberapa hal ya yang mengakibatkan bisa terjadinya kanker. Nah, kanker ini itu secara umum memang ada yang penyebabnya. Yang pertama disebabkan oleh genetika, ya. Jadi genetika ini sebenarnya satu kondisi di mana seseorang sudah membawa gen kanker. Jadi pada saat dia dilahirkan, ya. Jadi ada dua jenis dari mutasi gen, ya. Yang pertama adalah mutasi gen yang diwariskan, itu memang hadir di dalam sel telur atau sel sperma nanti dalam saat dia pembentukan anak. Yang kedua adalah pengaruh genetika ini bisa terjadi pada saat dia dalam kehidupan yang dia jalani gitu. Nah, jadi penyebab sel kankernya oleh karena perubahan genetika ini yang pertama sekali lagi bisa oleh karena dia didapat pada saat diturunkan pada saat dia lahir. Yang kedua adalah memang terjadi proses perubahan genetik, perubahan mutasi pada saat kehidupannya selama dia menjalani kehidupan.
Nah, yang kedua adalah tembakau ya. Nah, tembakau ini adalah seringkali dipakai oleh masyarakat sebagai salah satu bahan untuk rokok ya, dan biasanya rokok itu adalah rokok yang dibakar ya. Asap yang dihasilkan dari pembakaran rokok inilah yang diketahui dilakukan penelitian ada yang banyak bisa menyebabkan kanker. Jadi semakin lama seseorang mengkonsumsi tembakau, maka semakin besar pula zat-zat penyebab kanker yang diisap oleh si perokok. Sehingga semakin tinggi pula risiko bahwa zat-zat penyebab kanker yang telah ia hisap tersebut akan menjadi pemicu terjadinya perubahan struktur dalam gennya. Pembakaran rokok mengakibatkan timbulnya sebuah zat yang secara kimia bisa mengikat DNA, dan ikatan inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya perubahan struktur dari DNA. Nah, Bapak Ibu, dengan jelas sudah disampaikan bahwa rokok adalah sebagai salah satu pemicu terjadinya perubahan genetik yang dalam hal ini bisa menjadi satu pemicu untuk terjadinya kanker. Maka melalui media ini mungkin saya mengimbau kembali pada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih merokok atau merokok dalam jumlah yang demikian besar begitu, ya mungkin saatnya momentum ini kita jadikan sebagai waktu yang untuk menutup kebiasaan kita untuk merokok. Ya silakan, itu himbauan dari saya dan sekaligus menjadi warning buat Bapak Ibu yang selama ini masih mengisap rokok ya, ataukah rokok dijadikan sebagai satu kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah penyebab yang selanjutnya adalah mengenai pola makan dan aktivitas fisik. Ya, pola makan yang dimaksud di sini adalah pola makan yang tidak sehat, ya, dan aktivitas fisik yang tidak sering dilakukan dalam hal ini adalah olahraga. Nah, kegemukan atau obesitas ini adalah sebagai salah satu bentuk dari pola makan yang buruk dan tidak aktifnya secara fisik. Ya, banyak bahan makanan yang saat ini kita sebut sebagai fast food yang pengolahannya demikian cepat, ya, memakai bahan-bahan makanan yang mungkin saja buat tubuh kita mungkin tidak bagus, ya, karena sebagian besar itu adalah dari hasil gorengan-gorengan. Ya, hal yang nyata juga aktivitas fisik dalam hal ini adalah oleh karena jarangnya berolahraga, jarangnya melakukan olah fisik dalam tubuh kita, sehingga muncul satu kondisi obesitas. Sekali lagi memang memicu ada satu kondisi-kondisi munculnya kanker. Banyak macam kanker yang muncul akibat dari kegemukan atau obesitas ini, dan juga oleh aktivitas makanan yang tidak sehat, misalnya adalah kanker payudara, biasanya diderita setelah wanita yang mengalami menopause, kemudian kanker usus besar dan rektum yang ini pada umumnya diderita pada seorang yang sering kali dan banyak kali untuk mengkonsumsi daging-daging, ya. Kemudian kanker endometrium pada lapisan rahim, ada kanker kerongkongan, kanker pankreas dan lain sebagainya. Ya, kanker-kanker ini bukan sekedar tulisan, tetapi ini adalah merupakan satu penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh para ahli, baik di universitas-universitas atau kasus rumah sakit yang melakukan penelitian-penelitian. Tentu data-data ini bukan suatu data yang boleh kita anggap remeh, tetapi inilah kenyataan bahwa kondisi, sekali lagi, kondisi makan yang tidak sehat, ya, kondisi tubuh yang kegemukan akibat dari aktivitas fisik yang tidak kita sering lakukan bisa memicu terjadinya kanker. Selanjutnya adalah infeksi, ya.
beberapa virus yang masuk ke dalam tubuh kita itu seringkali bisa mengakibatkan sel-sel yang terinfeksi bisa berkembang dalam kondisi yang lama, bisa menjadi sebuah kanker. Ya. Jadi infeksi dapat meningkatkan risiko seseorang terkena kanker dengan cara-cara yang berbeda. Yang pertama bisa mempengaruhi genetik di dalam sel, ya, yang mengontrol pertumbuhan. Bisa infeksi tersebut mengakibatkan peradangan dalam jangka waktu yang lama di dalam tubuh kita dan menekan sistem kekebalan dari seseorang. Nah, ketiga hal ini bisa berdiri sendiri ataukah bisa menjadi satu kesatuan untuk bisa menyebabkan kanker. Beberapa contoh dari virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita, misalnya human papilloma virus (HPV), ini pada pada seorang wanita yang seringkali nanti menyebabkan kanker serviks, ya. Kemudian virus Epstein-Barr ini untuk pada virus-virus yang bisa menyebabkan kanker pada kerongkongan misalnya, ya. Kemudian hepatitis B dan hepatitis C ini adalah memang nyata-nyata bisa menjadi satu kondisi hepatoma ataukah kanker hati. Dan beberapa infeksi-infeksi yang lain, ya. Nah, jadi dengan adanya informasi ini, Bapak Ibu, bahwa virus atau bakteri juga bisa menjadi pemicu untuk mengganggu kestabilan dari sel yang normal, bisa berubah menjadi yang abnormal dan bisa membentuk satu kondisi yang kita sebut sebagai kanker. Selanjutnya adalah bahan radiasi. Ya, dalam hal ini adalah radiasi pengion, ya, misalnya adalah sinar X, kemudian radiasi dari ultraviolet, radiasi frekuensi radio, saluran listrik, ya, telepon seluler dan menara telepon. Ini juga dilakukan penelitian dan memang betul bahwa gelombang radiomagnetik yang dipancarkan dari alat-alat ini dalam sekian waktu memang akan memicu bisa terjadinya perubahan sel itu. Yang selanjutnya adalah dari bahan-bahan kimia. Ya, tentu bahan-bahan kimia yang dimaksud di sini ada berbagai macam yang sudah dalam penelitian-penelitian yang kita sering kali kita dengarkan, ya, berbagai macam bahan-bahan kimia yang kita bisa hindari untuk bisa tidak terkena paparan dari bahan kimia tersebut bila mana kita berada dalam lingkungannya. Nah, yang mungkin yang menjadi satu masalah adalah paparan radiasi sinar matahari. Ya, di negara kita atau daerah kita sendiri, matahari menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita. Ya, ada beberapa saran-saran yang memang disampaikan oleh ahli-ahli kesehatan bahwa tidak boleh berjemur pada jam-jam tertentu oleh karena sinar matahari bisa mengeluarkan radiasi yang memang tidak cocok untuk kehidupan kita, dalam hal ini adalah masalah kulit, bisa nanti memicu perubahan menjadi kanker kulit dan lain sebagainya. Ya, inilah termasuk juga dengan bahan-bahan kimia yang lain, ya. Akan tetapi yang perlu juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kumpulan-kumpulan dari penyebab-penyebab itu yang kita sebut sebagai karsinogen itu, ya, itu tidak menyebabkan penyakit kanker yang setiap saat, ya, atau dalam semua keadaan. Jadi dengan kata lain bahwa karsinogen tersebut tidak selalu menyebabkan penyakit kanker pada setiap orang setiap kali terpapar, ya. Jadi saat kita terkena sinar matahari maka akan terkena kanker. Jadi tidak seperti itu. Jadi banyak rangkaian cerita yang ada, baik karena memang betul bahwa karsinogennya terpapar mengenai tubuh kita. Yang kedua adalah di dalam internal tubuh kita seperti apa kondisinya, ya, itu juga sangat mempengaruhi. Ya. Nah, jadi apa yang tadi saya sampaikan seperti yang di atas, ya, bahan kimia, paparan radiasi, infeksi, ya, ada faktor genetik dan lain sebagainya. Ya, kondisi-kondisi di atas itu sebenarnya, ya, itu merupakan sumber-sumber stres oksidatif sebenarnya. Ya, nah,
bahasan mengenai stres oksidatif ini pernah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu ya. Demikian kuatnya ya pengaruh dari stres oksidatif yang terjadi pada sel yang membentuk organ-organ kita. Jadi stres oksidatif ini mengakibatkan terjadinya suatu perubahan elektron yang dimiliki oleh atom itu sendiri. Dan pada saat itu tentu terjadi perubahan struktur dari atom atau sel yang menyusun organ-organ kita. Banyaknya sel-sel yang mengalami stres oksidatif inilah yang akan berkembang ke dalam satu kondisi yang abnormal. Yang boleh dibilang, saya mengatakan bahwa pertumbuhan sel yang tadinya normal itu akan berubah menjadi abnormal oleh karena stres oksidatif. Makanya, Bapak Ibu, ya dalam kehidupan yang sekarang, dalam sebuah farmasi, atau sebuah pabrik-pabrik farmasi yang menyediakan obat-obatan tertentu, banyak sekali yang mengembangkan produk-produknya di mana kegunaannya adalah untuk menekan terjadinya oksidatif ini yang kita sebut sebagai antioksidan. Ya, jadi antioksidan sebenarnya ini adalah satu produk yang menjadi antagonisnya ya stres oksidatif. Jadi dia yang akan menetralisir sel yang kehilangan elektron menjadi elektronnya menjadi terisi kembali dan sel tersebut menjadi normal. Dan tentunya tidak hanya kita konsumsi antioksidannya, tetapi kita memang harus mengetahui apa sih yang menjadi penyebab stres oksidatif itu. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, ya, sesuai dengan judul dari materi pada sore hari ini, bagaimana kita bisa menghindari pertumbuhan sel-sel yang abnormal. Ya, tentu kita memang harus menghindari ataukah meminimalisir penyebab-penyebab yang bisa memicu terjadinya pertumbuhan sel yang abnormal itu. Kalau misalnya kita terkena satu infeksi, maka infeksi tersebut harus segera dihentikan. Ya, kalau misalnya kita terpapar oleh satu paparan radiasi, ya mungkin kita harus menghindari paparan radiasi tersebut. Kalau kita berada dalam lingkungan zat-zat kimia, ya mungkin kita harus melindungi diri. Ya, baik itu memakai alat pelindung diri maupun kita harus menghindari daerah-daerah tertentu dan lain sebagainya. Ya, nah jadi sekali lagi induk permasalahan sebenarnya yang kita sebut sebagai stres oksidatif inilah yang memicu untuk perkembangan dari sel yang normal menjadi sel yang tidak normal. Nah, mungkin di antara dari Bapak Ibu masih belum mengetahui bahwa bagaimanakah sih sebenarnya gejala-gejala kanker, ya, ataukah gejala-gejala tumor yang kita belum sadari, ya, sehingga tiba-tiba sudah menjadi sel kanker dengan stadium yang tinggi gitu, ya. Ya, pada umumnya benjolan-benjolan yang terjadi yang tidak muncul ataukah tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Ini yang memang sangat sulit untuk kita lakukan. Ya, kalau benjolan-benjolan tersebut muncul sesuai kita lihat secara kasat mata, mungkin kita akan mengetahuinya bahwa itu merupakan satu tumor gitu, dan kita pasti akan segera untuk melakukan pemeriksaan apakah ini merupakan tumor jinak ataukah tumor ganas. Ya, ada beberapa gejala. Yang pertama adalah muncul benjolan yang tidak lazim. Ya, muncul benjolan yang tidak lazim. Ya, tentu bisa terjadi di beberapa tempat di dalam tubuh kita. Yang kedua, warna kulit bisa berubah. Ya, yang tadinya coklat begitu, ya, ataukah warnanya putih atau kuning langsat, itu bisa berubah menjadi merah di daerah tumor tersebut, merah dan lain sebagainya. Kemudian ada pembesaran kelenjar getah bening pada daerah-daerah tertentu. Nah, yang paling sering yang tidak sering diketahui adalah berupa berat badan yang turun tanpa sebab yang pasti. Ya, memang ada beberapa kondisi penyakit-penyakit yang lain yang bisa menyebabkan penurunan berat badan yang demikian drastis, ya.
Contohnya adalah diabetes mellitus, ya, kemudian TB paru, ya, kemudian juga hipertiroid juga bisa menyebabkan kondisi seperti itu. Tapi dalam kondisi kanker ini juga menjadi salah satu gejala yang bisa muncul, ya. Jadi perlu diwaspadai bila mana Bapak Ibu mengalami kondisi berat badan yang demikian drastis, yang tadinya badannya agak berisi, terus tiba-tiba sekarang demikian menurun. Tentu penurunan berat badan ini pasti disertai juga dengan gejala-gejala yang lain, ya. Kemudian gejala batuk dan sesak napas dalam waktu yang lama, ya. Batuk-batuk yang dikiranya batuk yang biasa, setelah diobati kok tidak sembuh-sembuh misalnya, ya tentu kita menjadi satu kewaspadaan. Timbul rasa sakit yang tanpa sebab, ya. Tiba-tiba kita nyeri tulang begitu yang sangat dalam dan tidak kita ketahui, tiba-tiba di sana ada timbul benjolan, ya. Tentu rasa sakitnya yang demikian berat. Ataukah mengalami perdarahan yang tidak normal, ya. Misalnya pada ibu-ibu yang mengalami kanker serviks, ya, biasanya dengan sentuhan yang sedikit di daerah organ kewanitaan itu bisa mengalami perdarahan, dan perdarahannya pun secara tidak normal. Nah, tentu seseorang yang mengalami gejala-gejala tersebut, alangkah baiknya memang segera melakukan penanganan, ya, karena penanganan ini sangat beririsan dengan diagnosis, ya. Itu harus dilakukan sedini mungkin, ya, karena diagnosis yang bisa diketahui sedini mungkin itu akan bisa memberikan suatu penanganan yang akan bisa memperbesar peluang untuk terjadi perbaikan, ataukah dalam hal ini adalah kesembuhan, ya. Nah, sekali lagi ada beberapa pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh seorang dokter untuk mendiagnosis suatu kelainan sel, dalam hal ini kita sebut sebagai kanker ini. Yang pertama adalah pemeriksaan laboratorium, ya. Pemeriksaan laboratorium tentunya akan disesuaikan dengan keluhan yang disampaikan oleh pasien, ya. Itu ada secara umum, ya, mungkin dilakukan tes darah, tes urin, ya, dapat dilakukan untuk memeriksa kelainan dalam tubuh, ya. Ataukah dokter bisa melakukan pemeriksaan tumor marker, ya, untuk mendeteksi dari kankernya. Selain itu juga melakukan pemindaian, ya. Pemindaian ini bisa berupa ronsen, ya, berupa USG, CT scan, MRI, ataukah PET scan misalnya, ya, untuk dilakukan pemeriksaan pada organ-organ yang bermasalah. Dokter juga sering kali mengadakan satu upaya biopsi, ya. Biopsi inilah artinya mengambil jaringan pada organ yang ataukah tumor yang muncul pada tubuh, kemudian dilakukan pemeriksaan patologi anatomi oleh dokter spesialis patologi anatominya, akan dikaji, dianalisa apakah sel-sel yang dihasilkan dengan melakukan pemeriksaan dalam mikroskop itu apakah ada sel kanker ataukah tidak, atau misalnya adanya sel kanker, apakah sel kanker itu stadiumnya stadium berapa, ya. Itu adalah beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang dokter di dalam melakukan diagnosa, ya, untuk bisa secepat mungkin dalam melakukan penanganan pada pasien itu, ya. Nah, kalau penegakan diagnosa sudah dilakukan, ya, tentu dokter akan melakukan upaya penanganan pada kasus itu, ya. Yang sekarang kita berbicara tentang kanker, ya. Kalau kanker pasti, ya, hubungannya adalah masalah kemoterapi, ya. Itu yang pertama, ya, karena terapi adalah satu tindakan yang lazim yang dilakukan, ya, dengan memberikan obat-obatan anti kanker untuk yang sejatinya kegunaannya adalah membunuh sel-sel kanker, ya. Ada beberapa kanker-kanker yang memang harus dilakukan operasi terlebih dahulu, ya. Nah, tujuannya biasanya ini adalah melakukan pengurangan dari volume sel kanker yang muncul di dalam tubuh, sehingga aktivitas penanganan yang lebih lanjut, ya, misalnya dilakukan radioterapi, itu akan lebih efektif hasilnya, oleh karena
luas permukaan dari tumor ataukah kanker tersebut itu sudah dikurangi. Tetapi ada beberapa kondisi-kondisi yang memang tidak bisa dilakukan operasi, ya. Nah, mau tidak mau itu operasi akan ditinggalkan dan akhirnya akan dilakukan modalitas penanganan kanker misalnya melalui kemoterapi ataukah radioterapi. Selanjutnya adalah tindakan radioterapi, ya. Radioterapi ini memaparkan sinar radiasi untuk membunuh sel-sel kankernya, ya. Kalau radioterapi itu dilakukan pada tempat kankernya, ya, pada tempat kanker itu sendiri. Nah, itu ada yang di dalam eksternal melalui radioterapi eksternal atau juga yang melalui radiasi secara implan atau dipasang di dalam tubuh yang kita sebut sebagai brachytherapy. Ada juga penanganan sel kanker yang melalui transplantasi sumsum tulang, ya. Jadi sumsum tulang pasien ini diganti dengan sumsum tulang yang baru dari pendonor, ya, agar dapat menghasilkan sel-sel baru yang normal dan bebas kanker. Penanganan yang lain adalah mempergunakan imunoterapi, ya. Ini terapi biologis yang bertujuan untuk mengaktifkan sistem imun pasien untuk melawan kanker itu sendiri. Ada juga yang disebut sebagai terapi hormon, ya, misalnya pada kanker payudara atau kanker prostat yang memang dipicu oleh hormon, ya. Oleh sebab itu penghambat hormon pemicu tersebut dapat menghentikan pertumbuhan dari sel kanker sendiri. Dan yang terakhir adalah terapi yang disebut sebagai targeted drug therapy, ya. Nah, ini modalitas yang sering digunakan oleh dokter untuk melakukan penanganan-penanganan, dan biasanya Bapak Ibu para member AFC seringkali menanyakan, ya, menanyakan kepada kami di medical expert, menanyakan, dok, untuk kondisi kanker seperti gini apakah cocok tidak memakai produk, ya, ataukah dok seseorang sudah dilakukan kemoterapi terus penanganan secara produknya AFC seperti apa saran dari dokter dan lain sebagainya, ya. Itu yang malah justru banyak disampaikan Tuhan ditanyakan kepada kami, ya. Memang sangat disayangkan, kami berempati, ya, pada pasien-pasien yang sudah terdiagnosis kanker yang sudah memang harus menjalani itu. Tapi kalau saya boleh pada pertemuan pada sore hari ini, kita sebaiknya memang melakukan pencegahan, ya, jangan sampai kita memang terkena kanker. Sebab kalau sudah terkena kanker artinya di dalam tubuh kita sudah terjadi sel-sel yang demikian aktif untuk melakukan pembelahan dan pertumbuhan. Itu penanganannya pasti akan menjadi lebih berat, dan tentunya efek-efek samping yang bisa muncul itu menjadi lebih merugikan lagi buat kita. Ya, tentu kita pingin bahwa kita memang terhindar dari sel-sel kanker. Nah, baiknya Bapak Ibu, tubuh kita sebenarnya menjadi penyembuh yang sangat sempurna sebenarnya, ya. Jadi penyembuhan di dalam diri kita sendiri itu akan lebih baik daripada penyembuhan yang memang dilakukan dari luar, ya. Nah, ada satu mekanisme di dalam tubuh kita yang memang menjadi satu pengontrol, ya. Pengontrol bila mana ada kondisi-kondisi yang tidak seimbang di tubuh kita. Misalnya ada pertumbuhan sel yang tidak normal. Jadi tubuh kita pun juga memperkaya diri dengan pertahanan tubuh yang demikian hebatnya, gitu, ya. Nah, sayangnya pertahanan tubuh kita itu juga akan mengalami satu kondisi yang lemah, ya. Dalam hal misalnya beban kerjanya terlalu tinggi. Oleh karena apa? Oleh karena paparan dari oksidatifnya yang diterima oleh tubuh kita itu demikian besar, ya. Tubuh demikian capek, pertahanan tubuh demikian lemah, sehingga musuh, ya, boleh dibilang musuh yang menyerang tubuh kita nggak bisa dilawan oleh tubuh kita sendiri, ya. Nah, inilah makanya bagaimana kita harus menjaga kesehatan kita, ya, seoptimal mungkin agar pertahanan tubuh kita, ya, pertahanan yang kita sebut sebagai antibodi, ya, antibodi itu bisa tetap optimal untuk melawan baik itu virus, baik itu bakteri, ya, ataukah pertumbuhan sel kanker, itu pun bisa dilawan oleh tubuh kita sebenarnya. Nah, yang sering menjadi masalah adalah
bahwa pertahanan tubuh kita yang sering lemah ya akibat dari ulah kita sendiri sebenarnya. Ya, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus makan makanan yang baik, kapan kita harus mengendalikan stres dan lain sebagainya. Ya, itu yang harusnya kita lakukan. Tapi dalam kebanyakan dari kita tidak memperhatikan tubuh kita sendiri. Ya, akibatnya bahwa tubuh dalam kondisi melemah dan bisa mengakibatkan hal-hal yang menjadi merugikan buat kita sendiri. Ya. Ini yang saya petik dari dari Kementerian Kesehatan kita, ya. Bagaimana kita bisa melakukan pencegahan, ya, untuk terhindar dari pertumbuhan sel yang tidak normal, kita sebut sebagai kanker ini. Yang disingkat menjadi cerdik, ya, cerdik. Jadi C pertama itu adalah cek kesehatan secara berkala, ya. Kesehatan secara berkala. Seringkali fasilitas-fasilitas kesehatan untuk laboratorium itu melakukan promosi-promosi ya, biasanya di akhir-akhir tahun atau di hari-hari raya tertentu mereka biasanya mengeluarkan satu paket-paket pemeriksaan laboratorium ya dengan harga yang ada diskon-diskon begitu ya. Sebenarnya inilah salah satu cara untuk memancing buat masyarakat untuk melakukan cek kesehatan secara berkala ya, yang kita sebut sebagai tes screening ya. Berbagai macam tes screening itu bisa kita lakukan ya sesuai dengan peminatan dari kita, ataukah memang di-advise oleh dokter-dokter kita, ya silakan. Apakah misalnya pada orang-orang tua misalnya ya yang sudah berumur 40 tahun ke atas ya paling tidak setahun sekali melakukan medical check up. Pada ibu-ibu yang sudah yang sudah melakukan hubungan begitu ya suami istri, itu memang disarankan untuk melakukan pap smear ya. Pap smear sebagai tes screening untuk mengetahui apakah di dalam serviksnya itu ada kanker serviks ataukah tidak. Demikian juga dengan pemeriksaan tes screening yang lain ya. Kita mengetahui apakah adanya kanker darah ya, tentu kita harus pemeriksaan darah ya. Yang E ya, cerdik yang E itu adalah enyahkan rasa rokok ya, enyahkan asap rokok. Jadi jelas ya. Jadi saran yang disampaikan oleh kementerian bahwa sebisa mungkin kita tidak melakukan kebiasaan untuk merokok. R-nya adalah rajin aktivitas fisik ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih sangat senang dengan berdiam diri gitu ya tanpa melakukan olahraga fisik, ayo sekarang mulai rajin ya untuk melakukan aktivitas fisik sesuai dengan kebutuhannya ya. Jenis olahraganya apa silakan ya. Disampaikan di sini olahraga minimal selama 30 menit setiap hari ya. Ini kan baru himbauan ya, tergantung nanti dari aktivitas apa yang Bapak Ibu ingin lakukan. Kemudian D-nya adalah diet sehat dengan kalori yang seimbang. Nah, saya sangat menarik ya kalau kita berbicara tentang seimbang ini, keseimbangan ya. Jadi semuanya dalam kondisi seimbang. Ya, tidak ada berlebih, tidak ada juga berkurang, tidak terlalu naik juga tidak terlalu turun, ya semuanya dalam kondisi seimbang. Sebab kalau kita dalam kondisi seimbang itu berada di tengah-tengah dan tentunya itulah yang paling sehat ya. Itu berurusan dengan diet ya silakan ya. Perbanyak makan buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian dan sebagainya. Ya, tentu kalau kita perbanyak makan buah-buahan ya seberapa banyak sih yang harus kita makan ya. Seberapa banyak sih kita makan sayur-sayuran atau biji-bijian ya. Nah, sekarang sudah ada satu kemajuan teknologi ya kefarmasian yang bisa untuk membuat satu ekstrak seperti itu ya. Dalam hal ini adalah makanan kesehatan yang sekarang kita sudah disajikan dalam bentuk produknya AFC. Itu juga menjadi satu aktivitas yang modern yang boleh dibilang bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan ya diet sehat dan kalori yang seimbang ini. Kemudian adalah I-nya adalah istirahat yang cukup ya.
kurang tidur dapat meningkatkan risiko terkena kanker. Iya, kurang tidur ini kalau tubuh kita banyak sekali dibebani dengan beban yang demikian berat, ya tentunya kemampuan tubuh kita juga akan semakin berkurang. Tubuh kita perlu istirahat, ya. Pergunakan waktu istirahat dalam umur-umur tertentu memang, ya, istirahat itu antara 6 sampai 8 jam. Ya, itu yang paling optimal, ya. Biasanya pada umur-umur yang semakin tua istirahatnya yang akan semakin berkurang biasanya, ya. Tapi istirahat yang dimaksud inilah istirahat yang berkualitas, ya, istirahat yang berkualitas, bukan hanya sekedar tidur. Yang paling terakhir adalah K, itulah kendalikan stres, ya. Stres ini akan mempengaruhi dari otak kita yang akan mengeluarkan hormon-hormon stres yang kita sebut sebagai hormon kortisol, ya. Hormon stres ini juga terlalu banyak di dalam tubuh kita, itu menjadi salah satu bagian, ya, menjadi sumber dari stres oksidatif yang akan bisa merusak sel-sel normal kita. Ya, pengendalian stres ini sangat penting buat kita. Jadi itu pencegahan yang bisa kita lakukan. Ada lagi juga beberapa hal yang perlu kita lakukan selain tadi cerdik itu, ya. Misalnya kita berada dalam paparan matahari, paparan dari penyebab-penyebab kanker yang tadi saya sampaikan, ya. Misalnya kita menghindari paparan sinar matahari yang berlebihan, gunakan masker di tempat yang penuh polusi udara misalnya, ya. Kemudian selama ini kita terus-terusan mengkonsumsi alkohol, ya sebaiknya memang kita hentikan alkohol dan lakukanlah vaksinasi. Ya, beberapa vaksinasi bisa menjadi satu kegunaan, ya, untuk melakukan pencegahan munculnya suatu penyakit-penyakit yang lebih lanjut lagi, ya, misalnya hepatitis B ataukah vaksin HPV, ya, untuk kanker serviks, ya. Bapak Ibu, sekarang kita sudah dalam satu periode yang yang modern, ya. Jadi tadi mungkin apa yang tadi saya sampaikan, ya, berhubungan dengan nutrisi, ya, saran-saran perbaikan lifestyle dan sebagainya. Misalnya kan konsumsi buah-buahan, konsumsi sayur-sayuran, konsumsi dan sebagainya. Ya, tapi kita sekarang sudah dihadapkan dengan satu informasi produk yang demikian bagusnya, ya, sebuah kombinasi nutrisi yang sangat baik untuk menjaga kesehatan kita, ya, konstitusi dan SOP Subarasi ini. Ya, ini yang saat ini kita kenal, ya. SOP Subarasi dalam hal ini memiliki 4 paten yang memang sangat baik sekali buat menjaga kesehatan kita, ya. Kemampuannya untuk meregenerasi sel, kemampuannya menjaga agar aliran darah cukup bagus, ya, mengendalikan hipertensi, kemudian mencegah terjadinya agregasi. Ini adalah produk-produk yang sangat penting buat tubuh kita oleh karena dalam kandungannya ini merupakan kandungan-kandungan yang sangat bermanfaat buat kesehatan kita, ya. Jadi beberapa kandungan dari produk-produk ini sudah istilahnya mendapatkan pengakuan melalui penelitian yang dilakukan, ya. Bagaimana perpaduan dari kandungan-kandungan produk ini yang terkandung di dalam SOP Subarasi ini menjadi menyatu di dalam tubuh kita, memberikan suatu proses keseimbangan, ya, di dalam tubuh kita. Keseimbangan yang terjadi dalam hal ini menjaga kesehatan kita tentunya tetap akan memberikan satu kondisi yang sangat baik buat metabolisme tubuh kita, menjalankan fungsi dari organ-organ kita sehingga kesehatan kita akan terjamin lebih baik dalam kehidupan mendatang. Demikian juga dengan ursukusi, ya, dengan patennya sebagai anti tumor, ya, kemudian peningkatan imunitas dan untuk pengobatan untuk hepatitis, ya, seperti tadi ini penyakit-penyakit yang kita bicarakan tadi, ya. Tentu untuk berbicara tentang aktivitas-aktivitas sel yang berlebih, ini memang ursukusi yang memang lebih disarankan. Tetapi
perpaduan antara ursukusi dengan subarasi ini adalah memang perpaduan yang demikian bagus gitu ya. Satu sisi ursukusi sebagai anti tumor ataukah untuk meningkatkan imunitas itu memang melawan dari mikroorganisme ataukah sel-sel yang tidak baik yang muncul di dalam tubuh. Tentu aktivitas-aktivitas ini itu akan diaktifkan oleh kandungan-kandungan yang ada di dalam ursukusi itu sendiri ya. Ada Tachycombu-Phokidan ya, ada probiotik ya, Bifidobacterium longum ataukah bakteri asam laktat. Ini adalah sebagian dari probiotik yang terkandung di dalam ursukusi yang memang memiliki kemampuan untuk meningkatkan aktivitas dari imunitas kita, dalam hal ini adalah NK sel kita. Ya, bisa untuk melawan pertumbuhan sel tumor, ataukah bisa meningkatkan imunitas melalui perbanyakan dari sel-sel darah putih kita. Ya. Nah, resveratrol dan glutathione ini merupakan antioksidan yang sangat kuat, ya, yang tadi saya sudah jelaskan bahwa faktor-faktor stres oksidatif itu bisa ditekan dengan pemberian antioksidan yang dimiliki selain ursukusi ada juga di dalam subarasi. Sekali lagi Bapak Ibu, perpaduan keduanya ini memang akan disarankan ya pada saat Bapak Ibu memiliki satu kerabat atau saudara ya yang sedang menjalani masa kemoterapi misalnya ya. Jadi dalam fase pengobatan kemoterapi saran saya adalah kombinasi keduanya yang bisa dikonsumsi. Jadi sekaligus saya memberikan satu statement bahwa kombinasi keduanya ini akan sangat-sangat membantu ya secara fisik kemampuan tubuh kita untuk melawan efek dari kemoterapi. Kita ketahui kemoterapi memang bertujuan untuk membunuh dari sel-sel kanker, tetapi juga ya bisa untuk membunuh dari sel-sel yang normal kita, ataukah menekan imunitas kita, sehingga kita memang perlu untuk ada tambahan-tambahan nutrisi yang kita konsumsi. Jadi SCP Subarasi perlu juga kita berikan pada saat pasien menjalani kemoterapi ya, selain ursukusi. Baik, itu mungkin paparan materi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi apa upaya yang bisa kita lakukan untuk pencegahan munculnya sel-sel yang tidak normal ini? Tentunya yang pertama adalah kita memang harus menghindari ya pemicu-pemicu munculnya sel-sel kanker ataukah yang bisa merusak pertumbuhan dari sel-sel normal kita. Ya, itu yang paling penting. Yang kedua, kalaupun misalnya kita sudah mengidap penyakit-penyakit tertentu, penyakit-penyakit kanker tertentu, ya kita juga sangat berharap ya perpaduan nutrisi yang ada di dalam Subarasi dan ursukusi ini akan bisa memperbaiki kesehatan kita, ya akan bisa menunjang kesehatan kita apabila kita menjalani kemoterapi, kita menjalani radioterapi dan terapi-terapi yang lain, ya ini juga akan sangat membantu ya daripada kita tidak mengkonsumsi produk apapun. Ya, baik itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Kita kembalikan ke Pak Angga, ya bisa mulai dengan jawab. Pak Angga. Oke, mungkin Pak Angga lagi ada pekerjaan ya. Mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan-pertanyaan, sebisa mungkin saya bisa bantu ya. Dari pertanyaan, maaf kalau kurang tidur dan stres berkepanjangan menyebabkan kanker apa Pak? Ini menyebabkan kanker apa ya, itu tergantung dari bagian
bagian sel mana atau bagian organ mana yang sangat sensitif terhadap perubahan dari hormon kortisol ini, ya. Jadi saya tidak bisa menyebabkan secara pastinya kanker apa, ya, bisa juga mengenai seluruh organ yang ada di dalam tubuh kita, ya. Olahraga apa yang sebaiknya dilakukan bagi usia di atas 59 tahun dan di bawah 50 tahun, ya. Sesuaikan dengan kondisi saja, ya. Jadi tentu akan berbeda pada saat seseorang yang sudah terbiasa melakukan olahraga, ya, ataukah pada saat umur sekian baru melakukan olahraga, tentu akan berbeda, ya, Ibu Dewi Ningsih, ya. Ya, silakan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang ada di daerah sekitar di sana, ya. Jalan santai juga bisa, ya, dilakukan, ya, dengan, ya, tentu dengan umur-umur yang sudah sekian tentu harus hati-hati, ya, melakukannya, sesuaikan dengan kondisi kesehatan yang ada dalam saat itu, misalnya apakah ada hipertensi, apakah karena ada penyakit-penyakit kronis yang lain, tentu harus kita menyesuaikan, ya. Silakan berdiskusi dengan dokter misalnya, ataukah dokter penyakit dalam, ya, minimal ke dokter penyakit dalam nanti bisa memberikan satu informasi, ya. Dok, untuk yang intoleran gandum dan telur ada protein pengganti lain, ya. Saya kira SOP, ya, itu juga mengandung protein, dalam hal ini adalah asam amino, ya, Ibu. Saya kira itu juga menjadi salah satu solusi, ya, yang bisa kita konsumsi, ya. Saya tidak mengetahui ini kalau Sifra itu apa, ya. Sifra 2, saya masih harus membaca dulu, ya, Ibu Prita Pratiwi. Ya, saya belum bisa untuk memberikan jawaban untuk ini, nanti bisa chatting sama saya dan coba nanti saya bantu untuk memberikan satu penjelasan, ya. Dari Ibu Yulianti di Bengkulu, ya, Dok, untuk mencegah tumbuhnya sel-sel asing dalam tubuh sebaiknya buah-buahan, sayur-sayuran apa yang bagus untuk kita konsumsi setiap hari. Ya, sepanjang makanan itu dalam sesuatu yang bisa kita konsumsi, yang menjadi lazim yang kita konsumsi, ya, silakan saja itu yang ada di tempatnya Ibu, ya. Tidak harus memaksakan diri harus mengambil bahan makanan dari tempat yang lain, ya. Buah-buahan ya mungkin banyak yang ada di sekitaran kita, ya, karena ya yang sudah biasa tumbuh ataukah di tempat kebun kita, ya, mungkin itu bisa dikonsumsi, ya. Di daerah Bengkulu misalnya, ya, apa di sana, ya, silakan apa yang terbiasa menjadi makanan sehari-hari di sana, ya. Dok, mau tanya, ada yang bertanya kanker itu tidak diperbolehkan konsumsi protein tinggi. SOP Subarasi dan Urtusuki ada kandungan proteinnya. Apa penjelasan yang pas? Ya, ya, beberapa center, bukan beberapa center, ya. Ya, beberapa praktisi ada yang memang begitu strict, ya, mengeluarkan satu statement bahwa kalau kanker tidak boleh kandungan protein, kalau kanker tidak boleh kandungan karbohidrat atau gula dan sebagainya, ya. Nah, saya meyakini bahwa apa yang terkandung di dalam Subarasi atau Ursukusi ini merupakan sesuatu yang sangat baik buat menjaga kesehatan kita, ya, apalagi pada pasien-pasien yang menderita kanker, ya. Pasien dengan kondisi kanker tentu daya tahan tubuhnya pasti menurun oleh karena asupan makanan yang diterima itu pasti akan berkurang, ya, oleh karena ketidakmampuan untuk mengkonsumsi, nafsu makannya rendah, asupan cairannya pasti akan rendah dan lain sebagainya.
Nah, dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, ya tentu apa yang dipakai oleh tubuh kita untuk mempertahankan kesehatannya. Ya, dalam hal ini yang paling penting itu adalah protein sebenarnya. Ya, jadi pernyataan itu bisa betul, bisa juga kurang tepat, maksud saya. Ya, jadi dalam kondisi yang demikian lemah, ya, dan pasien membutuhkan satu kondisi fisik yang harus optimal, bisa dia misalnya saat akan menjalani kemoterapi ataukah radioterapi. Ya, kita melakukan pembatasan-pembatasan yang seperti itu. Ini bukannya ingin menolong, tapi kita akhirnya akan menjerumuskan ataukah membuat kondisi pasien menjadi lebih tidak bagus lagi gitu. Ya, jadi tidak ada salahnya kalau menurut saya. Ya, sekali lagi ini pendapat saya ya, Ibu Maria. Pendapat saya adalah tidak ada salahnya kita berikan SOP Subarasi ataukah ursukusi ya, walaupun itu memang betul di dalamnya terkandung protein, tapi protein yang sudah memiliki ukuran yang sangat-sangat kecil sekali, saya kira tidak akan membebani lagi beban-beban ginjal ataukah yang lain-lainnya, oleh karena itu kan bisa terserap dan dilakukan metabolisme oleh sel. Ya, saya kira itu silakan Bu. Ya, silakan dilakukan. Apakah pasien kanker payudara hormonal bisa mengkonsumsi AFC? Ya, silakan Bu. Ya, silakan dilakukan. Kalau Ibu mendengarkan materinya bahwa dalam materi slide presentation itu juga disampaikan bahwa yang dijadikan sebagai penelitian itu adalah kanker payudara, di mana setelah konsumsi ursukusi itu terjadi pengecilan dari sel-sel kankernya. Ya, jadi tidak ada alasan ya, tidak ada alasan tidak mengkonsumsi SOP Subarasi maupun ursukusi ya, walaupun itu adalah kanker payudara dengan hormonal. Ya. Dan dari Aris ya. Apakah dibolehkan stop kemoterapi dan diganti dengan produk Suba? Oh, jangan. Ya. Subarasi dan ursukusi ini sebagai pendamping, Bapak. Ya, sebagai pendamping, bukan sebagai terapi utama. Ya. Terapi utama kalau memang menjadi protokol kanker tertentu dan itu memang sudah dijalankan oleh dokter, maka produk Subarasi dan ursukusi ini sebagai pendamping. Ya, jadi jangan menggantikan terapi protokol yang sudah disarankan oleh dokter. Jika kanker sudah menjalar ke bagian organ lain, apakah Suba dan ursu bisa mengatasi? Bisa memperbaiki, Bapak. Ya, jadi kemoterapi biasanya dilakukan pada stadium kanker yang metastase. Ya, ini makanya penting sekali. Ya, penting sekali kemoterapi tetap harus dijalankan. Ya, tetap harus dijalankan. Ursukusi dan Subarasi itu adalah sebagai pendamping dari kemoterapi itu. Ya. Dok, apakah produk AFC diresepkan bagi pasien kanker di Indonesia? Sampai saat ini saya belum mengetahui apakah para dokter-dokter ahli onkologi bisa meresepkan itu ya. Yang pasti bahwa produknya AFC sudah ada di dalam MIMS ya. Artinya sah bahwa dokter bisa meresepkan produk ini ya, tapi saya kan tidak tahu apakah dokter-dokter yang lain itu sudah meresepkan atau tidak, saya juga tidak tahu ya. Ada pertanyaan, apakah konsumsi Subarasi ursukusi mempengaruhi pembuluh darah? Karena beberapa hari yang lalu saya tes darah di lab dan susah dapat pembuluh darah, katanya pembuluh darahnya lari-lari yang sebelumnya tidak pernah demikian. Bagaimana nih, Dok? Ya, saya juga tidak tahu ya kenapa pembuluh darahnya lari-lari. Ya, ini bukan karena Subarasi ya, mungkin ya karena faktor apa ya? Anatominya mungkin ya, atau kemampuan dari petugasnya yang mungkin yang tidak terampil begitu ya, sehingga menyalahkan pembuluh darahnya, habis pembuluh darahnya lari-lari sih gitu kan, berarti pembuluh darahnya hidup dong. Ya, mohon maaf ya, saya tidak bisa memberikan komentar seperti begini ya.
Pak Dokter, lung disease pakai ursikusi atau SOP berapa saset? Ya, kanker paru-paru ya, silakan Pak diberikan ursikusi dan SOP, silakan ya Pak Victor. Berapa saset harus diminum ya sesuaikan dengan kebutuhan saja Pak. Kalau saran saya sih memulainya dengan dosis yang kecil dulu ya. Yang dari aturan kantor kan dosis yang kecil itu maksudnya adalah 1 subarasi 2 ursikusi gitu. Ya itu yang disarankan ya. Tapi tentu kalau sudah memiliki penyakit apalagi kanker itu ya mungkin dosisnya akan semakin lama semakin disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Kanker payudara dengan hasil IHK positif 3, konsumsi untuk harian apa ya kan? Saya sudah kemo ya. Saya sudah sampaikan tadi ya mengenai pasien yang menjalani kemoterapi ya. Jadi saran saya memang ursikusi sama subarasi dikombinasikan ya. Bapak Ibu memang pada wanita-wanita ya, selain kanker payudara, selain kanker serviks, kanker payudara itu juga menjadi satu masalah yang sangat sering dialami oleh para ibu ya atau para wanita. Ya inilah yang kita tidak inginkan ya. Wanita-wanita muda ataukah ibu-ibu muda sudah mengalami kanker payudara ya. Itu juga sangat membuat kondisi ini menjadi sangat berat buat para wanita ataukah ibu-ibu ya karena pertumbuhan dari kanker itu. Yang kedua, screening dari kanker payudara itu juga sangat minim untuk dilakukan ya. Padahal sebenarnya dari Kementerian Kesehatan itu sudah memberikan satu cara ya, sadari namanya ya. Jadi cara melakukan screening, jadi melakukan perabaan pada payudara sendiri gitu ya. Ya, tentu kalau misalnya kita merasakan ada benjolan di dalam payudara kita, mungkin sesegera mungkin kita harus memeriksakan ke dokter. Jadi jangan dipelihara ya oleh karena malu mungkin memeriksakan ataukah kita menganggap bahwa benjolan itu bukan benjolan yang serius begitu ya. Nah, semakin lama kita tahan benjolan-benjolan itu ya ataukah kita langsung dengan terapi-terapi alternatif seperti itu ya, waktu berkembang terus sehingga pertumbuhan dari benjolan tersebut menjadi sangat progresif dan akhirnya setelah dilakukan FNAB muncul bahwa stadiumnya sudah stadium 3 ataukah jangan-jangan sudah stadium 4 gitu. Nah, ini yang sangat tidak kita inginkan ya. Nah, ini yang saya ingin bahas ya. Ada pertanyaan Pak Dokter, apakah jika kanker payudara dibiopsi dan dioperasi maka selnya akan menyebar ke anggota tubuh yang lain sehingga kondisi makin parah. Apakah hasil FNAB berbeda dengan PA dan apakah hasil FNAB tersebut akurasinya tepat untuk menentukan stadium kankernya? Ya. Sekali lagi pengangkatan payudara, kanker payudara itu memang harus dilakukan. Ya, harus dilakukan semasih bisa dilakukan. Ya, jadi sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kanker payudaranya itu masih sangat mungkin untuk dilakukan pengangkatan, memang akan dilakukan pengangkatan. Ya, itu untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih lanjut. Ya, atau kalau sebelumnya untuk memastikan apakah pertumbuhan tumor pada payudara tersebut mengarah ke tumor jinak ataukah tumor ganas, memang dilakukan FNAB ataukah biopsi ya. Nah, biopsi ini FNAB itu pasti akan diperiksakan ke patologi anatomi. Jadi hasil FNAB dengan PA berbeda, bukan. Maksudnya FNAB itu kan cara untuk melakukan pengangkatan ya, pengangkatan jaringan dalam benjolan itu ya, kemudian dilakukan pemeriksaan PA. Itu maksudnya ya. Jadi jangan dibedakan, jangan dibenturkan antara FNAB dengan PA, itu hal yang berbeda ya. Ya, memang betul bahwa hasil PA itu akan menunjukkan stadium dari kankernya ya. Itu. Ya, sebentar di akhir acara saya akan share nomor telepon atau WA saya ya. Ya, Bapak Ali Mudin mungkin.
Ya, Ibu Prita Pratiwi ya. Nanti kita bisa chatting ya Ibu ya. Lebih lanjut. Oke, ada pertanyaan lagi, Dok. Saya mau tanya, istri saya kena endometriosis yang besarnya sekitar 9 cm dan 3 bulan lalu disuntik hormon agar saat haid tidak sakit. Apa harus dilakukan operasi ataukah kalau minum ursu dan SOP bisa sembuh? Ataukah bagaimana, Dok? Mohon infonya. Ya. Memang salah satu terapi untuk endometriosis adalah penyuntikan hormonal. Penyuntikan hormonal ya. Cuman yang jadi masalah kalau penggunaan hormonal terlalu lama, ya itu juga akan memicu satu kondisi-kondisi efek samping yang lain, ya. Ya, mungkin nanti dokter objinnya yang bisa mengetahuinya, ya. Nah, terkait dengan pemakaian dari ursukusi maupun subarasi dalam pasien-pasien yang endometriosis itu boleh dibilang sangat bervariasi, ya hasilnya. Ini disclaimer saja, ya. Jadi ada pasien yang membaik dengan konsumsi subarasi maupun ursukusi ataukah dikombinasi, ada juga yang mengalami perubahannya yang demikian lama gitu, ya, atau mengalami perubahan tapi mungkin sedikit gitu, ya. Sekali lagi karena ya subarasi dan ursukusi bukan obat untuk endometriosis dia gitu, bukan hormon untuk mengendalikan endometriosis gitu, ya, tetapi ada hal-hal yang dia seimbangkan di dalam tubuh kita kenapa seseorang terkena endometriosis, ya. Nah, endometriosis juga mengakibatkan adanya proses peradangan. Nah, di dalam ursukusi dan di dalam subarasi ada juga kandungan-kandungan yang sebagai anti radang juga gitu, ya. Mungkin pada kondisi-kondisi itu subarasi dan ursukusi akan berperan, ya. Jadi tidak ada salahnya Bapak, ya, kalau misalnya Ibu mau dikonsumsikan untuk subarasi dan ursukusi dipersilakan saja, ya. Bila pasien sudah terkena DM, ya, sudah menjalani HD, apakah konsumsi produk? Ya, kalau yang pasien-pasien yang dengan penyakit-penyakit kronis, kalau saran saya sih dikombinasi, ya, Ibu Dwi Ningsih, ya, kombinasi antara subarasi dan ursukusi, ya. Untuk pasien talasemia minor ya, yang hamil 4 bulan, transfusi 4 kantong, bisa upayakan dengan produk ini ya. Ya tidak ada salahnya Ibu, ya, karena ya talasemia ketidakmampuan untuk membentuk sel-sel darah ya. Jadi siapa tahu ada kemujizatan ya pada ibu ini ya, sehingga ada kondisi-kondisi yang membaik ya. Silakan diberikan aja Ibu, ya. Kalau penderita vertigo, apakah ada makanan minuman yang tidak diperbolehkan? Ya, vertigo ini banyak penyebab ya. Ada vertigo sentral, ada vertigo perifer, ya, Ibu Nur Hayati, ya. Tergantung dari penyebabnya, tergantung dari apa yang mengakibatkan, ya. Tidak selalu itu dari makanan maupun dari minuman, ya, tidak selalu. Bisa oleh karena di dalam pembuluh darahnya sendiri, bisa di dalam otaknya sendiri, ya, atau juga oleh faktor-faktor dari luar, ya, yang bisa mempengaruhi. Ya, salah satunya memang makanan dan minuman. Yang saya ketahui makanan adalah makanan yang banyak mengandung coklat itu ya. Ya, itu kandungan-kandungan coklat itu juga sering mengakibatkan vertigo. Kalau minuman ya pastinya adalah minuman-minuman yang beralkohol ya, mungkin jangan dikonsumsi gitu ya. Ada pertanyaan lagi, bila pasien sakit ginjal yang sudah cuci darah seminggu 2 kali, apa sebaiknya dikonsumsi? Ya, suba atau ursu. Ya, ini sudah saya sampaikan tadi ya, Ibu Dian. Untuk penyakit-penyakit kronis ya, sekali lagi untuk penyakit-penyakit kronis itu sebaiknya dikonsumsi dikombinasi ya, antara subarasi dan ursukusi ya. Kalau memang baru memulainya, coba dimulai dengan dosis yang kecil dulu ya. Seiring dengan perkembangan dari
pasien itu sendiri, ya, nanti disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Bu Sri Utami, ya. Ada customer kanker usus sudah operasi dan kemoterapi sudah 1 kali. Dan customer tidak mau melanjutkan kemo dan konsumsi USU SOP SUBA. Gimana dok, harus melanjutkan kemo? Apa bisa konsumsi USU dan SUBA sebagai pengganti kemo? Ya, sebaiknya ya saya kira sebaiknya apa yang sudah diprotokolkan oleh dokternya, ya, dokter spesialis bedahnya, bedah onkologinya, bahwa kanker usus itu tersebut memang harus dilakukan kemoterapi, itu harusnya dilakukan kemoterapi, ya, karena itu protokol, ya. Saya tidak menganjurkan untuk menghentikan itu, gara-gara ada penyampaian satu informasi bahwa produk persekusi ini mampu melawan tumor, gitu, ya. Jangan. Saya tidak memberikan saran yang seperti itu. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa produk SOP dan persekusi itulah pendamping, ya, pendamping saat menjalani kemoterapi ataukah radioterapi. Bukan sebagai pengganti kemoterapi, ya. Itu yang saya sudah tegaskan. Ibu Ratih, ya, saya mengidap sinovial sarkoma stadium 4 metastasis. Sebaiknya konsumsi berapa saset per harinya? Ya, sesuaikan dengan kebutuhan saja ya Ibu. Ya, kalau Ibu baru pertama kali mengkonsumsinya, ya sekali lagi saya sarankan coba dimulai dengan dosis yang kecil dulu, ya. Sesuaikan dengan kemampuan juga Ibu. Nanti secara bertahap bisa dilanjutkan, bisa dinaikkan juga dosisnya, ya. Sebaiknya dikonsumsi kedua-duanya, Bu, ya, SOP dan persekusi. Ya. Jadi ada pertanyaan yang berbeda dari materi, ya, enggak apa-apa. Dok, untuk dosis yang bagus pasien stroke, ya, yang mana yang lebih dominan? Apakah harus lebih banyak SOP maupun persekusi? Terima kasih, ya. Tergantung sekarang Bapak, ya, tujuan dari pemberian itu, ya, tujuan dari pemberian itu, ya. Subarasi itu lebih pada pengendalian dari penyebab-penyebabnya, ya, misalnya subarasi kita tahu ya memiliki paten untuk anti hipertensi, ya, kemudian agregasi trombosit, memperbaiki sel, ya. Nah, sedangkan persekusi dalam hal ini itu juga ya meningkatkan daya tahan tubuh, ya, juga punya kemampuan-kemampuan yang lain, ya. Jadi mau yang lebih dominan, tidak ada yang lebih dominan sebenarnya, ya. Kalau saya sih kebutuhannya seimbang, ya silakan, ya, sesuaikan dengan kebutuhan dari pasien itu sendiri, ya. Kalau saran dari pabrik, ya, itu 1:2, jadi 1 subarasi 2 persekusi, itu perbandingannya, ya. Sekarang kebutuhannya dari Bapak ini berapa, ya, tinggal ditambahkan saja. Kalau misalnya tetap dengan konsumsi 1 subarasi 2 persekusi, kondisinya sudah lumayan membaik, ya berarti dosisnya adalah seperti itu. Tapi kalau misalnya dia belum membaik, ya boleh dinaikkan pelan-pelan, ya. Dari Ibu Dia, izin bertanya dok, untuk ke orang sehat menjaga stamina konsumsi, bisakah hanya persekusi saja? Ya silakan saja Bu, tidak boleh, ya. Yaitu apa namanya, mau subarasi mau persekusi silakan, ya. Nah ini kalau merindukan keturunan baiknya konsumsi apa dan dosisnya. Ibu
produk kita bukan untuk untuk keturunan ya Ibu ya. Jadi mohon jangan disalahartikan lagi ya. Jadi pasangan-pasangan yang mendapatkan keturunan lama menikah tidak hamil pasangannya ya setelah mengkonsumsi 2-3 bulan tiba-tiba hamil ya itu hanya disclaimer saja ya. Jadi yang saya maksudkan mungkin di beberapa minggu yang lalu saya juga pernah membawakan satu materi tentang kehamilan hubungannya dengan produk AFC ya. Ada beberapa macam faktor yang bisa menentukan jadi tidaknya orang hamil gitu ya. Nah, produk Subarasi dan Ursukusin juga memegang peranan penting di situ. Tergantung sekarang apa sih yang menyebabkan ketidakhamilan itu ya. Nah, jadi kalau memang ingin mengkonsumsi, yang mencoba mengkonsumsi ya karena ada mendengar testimoni pasangan-pasangan yang menikah 5 tahun baru hamil, menikah 11 tahun juga hamil ya silakan saja ya. Saya berdoa semoga ada keinginan yang terkabulkan setelah mengkonsumsi Subarasi dan Ursukusi ini ya. Tapi saran saya adalah jangan hanya wanitanya saja yang mengkonsumsi, prianya juga mengkonsumsi itu ya. Nah, setelah itu ya konsumsi secara teratur, ya konsumsi secara baik, secara rutin, kemudian lakukan hubungan suami istri pada waktu yang tepat. Dalam hal ini adalah kapan ovulasinya, ya yang tepat, ya itu juga sangat penting, ya. Jadi itu perlu penjelasan yang lebih detail lagi ya. Kalau percuma saja kalau misalnya ingin mengkonsumsi ini tapi tidak pernah ketemu gitu, ataukah ketemu tapi waktunya tidak tepat, ya tentu akan adanya kegagalan ya. Kegagalan ini nanti disalahkan oleh Subarasi maupun Ursukusi ya. Nah, ini juga tidak tepat ya. Nah, ini lagi tanya, masih sangat awal sekali ya, dokter. Konsumsi produk SOP Subarasi sebaiknya sebelum atau sesudah makan. Ya, tidak ada waktu yang dipastikan sekali ya, Ibu Haji Rurin ya. Ya, Ibu mau sebelum makan juga boleh, ya sesudah makan juga boleh, ya. Jadi tidak ada ini karena produk kita kan makanan kesehatan, Bu, bukan obat ya. Kalau ada obat mungkin ada pantangan-pantangannya ya. Tapi ini kan makanan kesehatan, sama seperti makanan yang Ibu konsumsi sehari-hari sebenarnya ya. Silakan. Maaf dok, pasien kanker payudara sudah operasi, disarankan berapa lama konsumsi produk SOP? Ya kalau saya sih selamanya Pak, ya selamanya semampunya ya, karena ini kan makanan kesehatan Pak, ya. Makanan kesehatan, jadi sangat dibutuhkan sekali pada pasien-pasien yang apalagi pasien-pasien kanker ya. Kita yang sehat saja butuh produk ini, apalagi yang sakit ya. Dok, untuk anak autis sebaiknya diberikan produk SOP 100 Suba ataukah Ursu? Ya kalau autis, kalau saya lebih menyarankan ke SOP ya. SOP. Dok mau tanya, kalau untuk glaukoma ya terjadi karena kecelakaan dan katarak, sebaiknya pakai yang mana dan dosisnya berapa? Ya, kalau glaukoma jadi karena kecelakaan ya, mungkin saran saya adalah perbaikannya melalui operasi ya. Ya, jadi perbaikan melalui operasi. Jadi salurannya yang tersumbat itu biar dilancarkan begitu ya. Kalau katarak juga demikian Ibu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya generatif seperti begini dan ada terapi-terapi definitif yang bisa dilakukan, mungkin saran saya seperti itu ya, lakukan terapi definitifnya dulu ya. Setelah itu produk SOP Subarasi maupun Ursukusin ini sebagai pendamping ya. Artinya setelah operasi baru kondisi itu dipertahankan dan ditingkatkan kesehatannya melalui apa ya, melalui SOP maupun Ursukusin.
Sore dok, apakah orang yang alergi seafood bisa konsumsi suba dan otsu? Ya. Nah, untuk mengetahuinya ya harus dicoba ya Ibu Mary. Tidak bisa saya katakan oh ini pasti akan alergi, tidak semua juga gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya kita mengetahui bahwa seseorang itu sudah memiliki alergi ya, mungkin saran saya adalah pemberiannya jangan dalam dosis yang besar dulu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin jangan langsung dikombinasi antara subarasi dan usukusi. Mungkin dicoba dengan salah satunya dulu ya. Salah satunya dulu, kemudian dosisnya mungkin sekecil mungkin, sehingga kita akan, kalau misalnya pada saat konsumsi yang sudah sekecil itu juga mengalami alergi, ya berarti kita nggak bisa memberikan dosis yang lebih besar lagi, gitu maksud saya. Ya, karena yang namanya alergi yang kita sangat tidak inginkan adalah reaksi anafilaktik, ya. Tiba-tiba dia pingsan begitu ya, terjadi penurunan tekanan darah, koma dan sebagainya kan sangat fatal nanti ya. Dok, izin bertanya, Saryawan sudah 2 bulan. Sudah konsul ke dokter, sudah MRI, tapi belum tahu hasilnya MRI. Dan dikasih obat hanya penahan nyeri. Tapi sudah konsumsi USU sehari 2 kali. Apakah tetap harus konsul? Saryawan sudah 2 bulan. Ya, ini perlu kita harus kaji lagi ya. Biasanya kalau normalnya Saryawan tidak sampai berbulan-bulan begitu ya. Ya, mungkin dokter masih ingin melakukan pemeriksaan lanjutan ya mengenai kondisi Saryawan ini ya. Jadi silakan usukusi yang sudah dikonsumsi silakan dilanjutkan dan tetap memang harus konsul ke dokternya ya untuk mengetahui lebih lanjut. Siapa tahu ada tindakan apa yang sudah dilakukan selain sudah dilakukan MRI ini ya. Dok, kalau orang yang selesai operasi usus buntu dan batu ginjal, apakah bagus konsumsi? Ya silakan aja ya Bapak Muhammad Nur ya, silakan diberikan ya. Untuk pasien asma menahun ya, manfaat produk AFC ya. Saya kira salah satu faktor alergi oleh karena ketidakseimbangan ya, faktor alergennya dan sebagainya, tentu ketidakseimbangan di dalam tubuhnya sendiri juga ya. Produk AFC berusaha untuk menyeimbangkan ya, menyeimbangkan. Jadi beberapa testimoni yang disampaikan pada pasien yang mengalami penyakit-penyakit alergi yang kronis seperti itu juga memberikan hasil yang cukup signifikan membaik ya. Mengenai dosisnya ya silakan Pak sesuaikan dengan kondisi saja ya. Seperti yang saran-saran yang saya sudah sampaikan ya. Saran yang saya sampaikan mulai dengan dosis kecil itu adalah untuk semuanya ya, bukan hanya pada kondisi-kondisi pasien tertentu saja, itu boleh semuanya ya. Tentu apa yang saya sarankan mungkin berbeda dengan dari teman-teman sejawat saya, tapi itu kan cara saya untuk memberikan memberikan edukasi ya. Mungkin karena sekali lagi produk ini kan bukan produk obat yang memiliki dosis tertentu ya. Jadi ya sah-sah saja misalnya kalau saya memberikan edukasi berupa dosis yang rendah ya silakan saja, mau diikuti silakan, kalau mau tidak juga dengan cara yang Bapak Ibu yang ketahui juga silakan ya, tidak ada yang pantangan. Dari Eka Retna, untuk pasien benjolan lipom di payudara dan ketiak apa harus operasi dok? Saran saya dioperasi ya. Ya sekali lagi saran saya dioperasi, kemudian untuk memastikan apakah itu lipom ataukah tidak kan perlu dilakukan pemeriksaan patologi anatomi ya Ibu. Ya itu salah satunya. Yang kedua tentu benjolan itu kan kalau dipertahankan lama kan itu bisa menjadi
benjolan yang tidak normal lagi, yang kita takutkan kan terjadi perubahan menjadi kanker, ya. Jadi dilakukan operasi dulu, kemudian setelah operasi mungkin baru kita seiring dengan operasinya kita konsumsi juga produk AFC-nya, ya. Kalau asma lebih baik Suba dikombinasikan saja, Ibu Jeta Nainggolan, ya. Silakan dikombinasikan saja. Setelah minum Ursu dan Suba udah 4 box lebih muncul sariawan. Apakah ini pengaruh positif? Ya, saya tidak bisa mengatakan itu sariawan apakah karena muncul karena konsumsi Suba, ya. Jadi coba dipastikan dulu ya, Pak Surya, apakah sariawannya ini oleh karena konsumsi Suba ataukah oleh karena memang ada penyebab munculnya sariawan, ya. Salah satunya adalah mungkin karena tergigit oleh gigi, ya bisa juga muncul sariawan, ya. Boleh juga oleh karena ada faktor stres juga bisa menyebabkan sariawan. Jadi sariawan itu ya bisa berbagai macam, ya. Bisa juga oleh karena memang konsumsi beberapa makanan, ya, yang bisa memunculkan itu. Tapi setahu dari saya bahwa Subarasi dan Ursu tidak bisa menyebabkan sariawan, ya. Kalau mohon maaf kalau misalnya pernyataan saya tidak cocok untuk Bapak, ya. Tapi bayangkan kalau Subarasi dan Ursu menyebabkan sariawan, ya mungkin orang tidak akan mau minum gitu kan. Ya mungkin saja, ya saya juga tidak mengatakan, tapi mungkin saja memang ada pengaruhnya, ya. Tapi tolong dipastikan dulu, ya. Dok, apakah Subarasi Ursu bisa dikonsumsi anak 4 tahun yang menderita asma? Boleh, Ibu. Ya, silakan diberikan. Ya, silakan diberikan. Tentu dosisnya nanti menyesuaikan, ya, dosisnya menyesuaikan. Baik, saya kira pertanyaan sudah semua saya jawab, ya, tidak lagi ada yang bertanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dari materi, kemudian beberapa pertanyaan-pertanyaan sudah memberikan jawaban yang bisa diterima, ya. Oh iya, ini ada yang nanyain nomor WA saya. Ya, itu nomor WA saya, bisa dicatat, ya, 0821 4413 0101. Ya, silakan dicatat. Bapak Ibu tanya, cuman mungkin mohon maaf kalau dalam waktu-waktu ataukah jam-jam kerja saya mungkin tidak akan bisa memberikan jawaban, ya, dan tolong itu WA, ya, bukan telepon, ya. Jadi itu WA, jangan ditelepon saya. Kalau saya tidak akan mengangkat nomor-nomor yang tidak saya save, ya. Tolong di WA saja, dan biasanya ada waktu pasti saya akan pasti saya akan berusaha untuk memberikan jawaban, ya. Ya, 0821 4413 0101, ya. Bu Maria bukan itu, ya. 4413, bukan 4403, ya. 4413. Oke, mungkin itu sudah cukup dari saya. Mungkin karena Pak Angga ada kesibukan, jadi demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada yang salah
ucap yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat materi yang saya berikan pada sore hari ini. Salam sehat, selamat sore. Saya tutup pertemuan ini. Ya.